Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rahmatus Sofiah, nomor induk mahasiswa 2006661100005. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan tugas mata kuliah Kewarganegaraan dengan dosen pengampu Bapak Muhammad Kamiluzaman, MPDI, tentang materi demokrasi dalam ketatanegaraan Republik Indonesia. Sebagai sebuah ideologi, demokrasi kerap dihadapkan dalam dua realita. Di satu sisi, demokrasi dijadikan basis untuk terciptanya pemerintahan yang aspiratif. Sedangkan di sisi lain, demokrasi sering ditolak karena bersandar pada kebenaran mayoritas. Penolakan demokrasi sebenarnya sudah ada sejak ribuan tahun silam, bahkan di masa awal-awal ideologi ini muncul. Meskipun begitu, demokrasi mempunyai potensi untuk memberikan yang terbaik bagi manusia, terutama untuk melindungi hak-hak individu dalam menghadapi kekuasaan-kekuasaan secara etis, rasional, dan bertanggung jawab. Namun, pada hakikatnya demokrasi tidak dapat menjamin kebebasan secara mutlak. Diperlukan adanya komitmen untuk membangun tradisi kebebasan. Tradisi ini diwujudkan bagi semua warga dalam aturan dan penegakan hukum yang tegas, bahwa setiap warga bebas berbicara dan mengemukakan pendapatnya. Pengertian demokrasi. Demokrasi berasal dari dua kata, yaitu demos yang artinya rakyat dan kratos yang berarti pemerintahan, sehingga dapat diartikan pemerintahan rakyat atau biasa kita kenal dengan istilah pemerintahan dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat. Oleh karenanya, kekuasaan tertinggi berada di tangan rakyat. Adapun kriteria yang harus dipenuhi suatu negara yang menganut paham demokrasi menurut Aaron Lippard, yaitu yang pertama, adanya kebebasan untuk membentuk dan menjadi anggota perkumpulan. Kemudian adanya kebebasan menyatakan pendapat, ada hak untuk memberikan suara dalam pemungutan suara, ada kesempatan untuk dipilih atau menduduki berbagai jabatan pemerintahan negara, adanya hak bagi aktivis politik berkampanye untuk memperoleh dukungan atau suara, terdapat berbagai sumber informasi, adanya pemilihan yang bebas dan jujur, dan semua lembaga yang bertugas merumuskan kebijakan pemerintah harus sesuai dengan keinginan rakyat. Salah satu pilar demokrasi adalah prinsip Trias Politica oleh Montesquieu yang membagi tiga kekuasaan politik negara, yaitu yang pertama, kekuasaan legislatif, pembuat undang-undang, kedua, kekuasaan eksekutif, yaitu pemerintah pelaksana undang-undang, dan terakhir atau yang ketiga, yaitu kekuasaan yudikatif, yang menangani peradilan atau kehakiman, untuk diwujudkan dalam tiga jenis lembaga negara yang saling lepas atau independen dan dalam peringkat yang sejajar satu sama lain. Kesejajaran ketiga jenis lembaga ini diperlukan agar bisa saling mengawasi dan mengontrol. Dalam penafsiran penyelenggaraan pemerintahan, teori ini memunculkan tiga macam sistem, yaitu pertama, sistem presidensial, kedua, sistem parlementer, dan ketiga, sistem referendum. Keuntungan demokrasi. Demokrasi menolong mencegah tumbuhnya pemerintahan oleh kaum autokrat yang kejam dan licik. Demokrasi dapat menjamin bagi warga negaranya dengan sejumlah hak asasi yang tidak diberikan oleh sistem yang lain. Demokrasi membantu rakyat untuk melindungi kepentingan dasarnya. Pemerintahan demokratis dapat memberikan kesempatan sebesar-besarnya untuk menjalankan tanggung jawab moral. Dan terakhir, pemerintahan yang demokratis dapat membantu lahirnya persamaan tingkat politik yang relatif sama. Prinsip-prinsip demokrasi. Yang pertama, keterlibatan warga negara dalam pembentukan keputusan politik. Tingkat persamaan tertentu di antara warga negara, tingkat kemerdekaan atau kebebasan yang diakui oleh warga negara, suatu sistem perwakilan, suatu sistem pemilihan kekuasaan mayoritas. Kemudian ada konsep demokrasi yang diterapkan di Indonesia, yaitu nilai-nilai falsafah Pancasila atau pemerintahan itu sendiri, dari, oleh, dan untuk rakyat berdasarkan sila-sila Pancasila. Kedua, transformasi nilai-nilai pada bentuk dari sistem pemerintahan. Dan ketiga, merupakan konsekuensi dan komitmen terhadap nilai-nilai Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Adapun sistem demokrasi politik Indonesia adalah sebagai berikut. Yang pertama, merupakan bentuk negara kesatuan dengan prinsip otonomi yang luas. Kedua, bentuk pemerintahan yang republik sedangkan sistem pemerintahannya presidensial.
Ketiga, presiden adalah kepala negara dan juga kepala pemerintahan. Presiden dan wakil presiden dipilih langsung oleh rakyat serta masa jabatannya selama 5 tahun. Keempat, kabinet dan menteri diangkat oleh presiden dan bertanggung jawab kepada presiden. Kelima, parlemen terdiri dari 2 kamar, yaitu Dewan Perwakilan Rakyat atau DPR dan Dewan Perwakilan Daerah atau DPD. Keenam, pemilu diselenggarakan untuk pemilihan presiden dan wakil presiden, pemilihan anggota DPR, DPD, DPRD, provinsi, DPRD kabupaten atau kota, dan kepala daerah. Dan ketujuh, yaitu yang terakhir, adalah sistem multipartai. Selanjutnya, demokrasi dalam ketatanegaraan Indonesia. Pada saat reformasi, bangsa Indonesia merupakan negara demokrasi dan negara hukum yang melindungi setiap warga negara dalam melakukan setiap kebebasan berpendapat, menyampaikan gagasan secara tertulis maupun lisan. Sistem demokrasi di Indonesia merupakan sistem demokrasi Pancasila, yaitu demokrasi bermusyawarah untuk menghasilkan kesepakatan. Hal ini dilindungi peraturan perundang-undangan di Indonesia, baik itu di dalam batang tubuh UUD 1945 pasal 28 maupun diatur di dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2005. Pasca era kepemimpinan Presiden Soekarno, Indonesia sempat menganut prinsip demokrasi terpimpin pada tahun 1956. Kemudian pasca kepemimpinan Presiden Soeharto, Indonesia juga sempat menggunakan demokrasi Pancasila. Usai kepemimpinan era Soeharto, Indonesia menjadi negara yang menggunakan demokrasi yang sesungguhnya, sehingga pelaksanaan pemilu pertama kali diselenggarakan pada tahun 1999 dan tahun 2004. Gagasan pokok atau gagasan dasar suatu pemerintahan demokrasi di pemerintahan Indonesia adalah pengakuan HAM atau hak asasi manusia dan hakikat manusia. Demi terjamin tegaknya sistem demokrasi, tegaknya keadilan dan HAM, maka keberadaan hukum adalah mutlak. Konstitusi baru ideal jika ada jaminan kebebasan HAM, perumusan dan pembatasan terhadap kekuasaan pemerintah, serta kontrol yang kuat pada pelaksanaan kekuasaan pemerintah itu sendiri. Demikian presentasi dari saya. Apabila ada kekurangan, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.